Namanya juga hari Senin ya. Kalau hari Senin itu kita ada yang spesial yaitu Monday Light News. Ini dia. Berita pertama malam ini kita awali dari kisah inspiratif dari Kudus, Jawa Tengah. Di tangan orang biasa, limbah hanya bisa dibuang dan akhirnya menjadi sampah. Namun jika mau dikelola dengan baik, maka limbah bisa berubah menjadi berkah, bahkan sumber rezeki. Upaya inilah yang dilakukan Sumanto, warga Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Setiap paginya di kaki Gunung Muria, Sumanto rajin menyibak dedaunan tajam nanas yang sudah terbuang. Baginya, limbah daun nanas adalah sumber rejeki yang disulapnya menjadi kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Prosesnya tidaklah mudah, mulai dari pemilahan limbah, pemotongan, penjemuran, hingga proses pewarnaan. Daun-daun nanas yang sudah diwarnai selanjutnya diluruskan satu persatu sebelum masuk anyaman. Proses anyaman sendiri dilakukan dengan memanfaatkan keahlian tangan ibu-ibu di desa ini. Mereka mampu menganyam limbah daun nanas menjadi karya seni bernilai tinggi. Mulai dari tas, dompet, topi, hingga peci. Produk-produk UMKM ini bahkan tak hanya laku di pasar lokal, namun juga tembus ke beberapa negara seperti China, Jepang, Singapura, Turki, hingga Libya. Tak hanya memproduksi, warga desa ini juga melakukan aksi tanam 1000 bibit nanas untuk menjamin ketersediaan bahan baku jangka panjang. Melalui inovasi limbah daun nanas, Desa Tergo di lereng Pegunungan Muria kini tak hanya dikenal sebagai kampung perajin, tapi juga penggerak ekonomi kreatif dari desa yang mendunia. Pengolahan limbah nanas yang dilakukan Sumanto dan ibu-ibu di Desa Tergo mengajarkan kita satu hal penting, bahwa masa depan bukanlah tentang siapa yang punya modal besar, tapi siapa yang punya cara pandang berbeda. Dari limbah yang dulu terbuang, kini bisa tumbuh menjadi peluang yang menjanjikan. Karena sesungguhnya yang dibuang bukan selalu tak berguna. Terkadang hanya menunggu tangan yang mau memberi makna. Banyak cara dilakukan untuk melepas kangen dan bernostalgia ke masa silam. Salah satunya dengan menggelar Pasar Tempo Dulu sebagai simbol kebangkitan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal yang mulai jarang ditemui di era modern sekarang ini. Berada di kawasan Gunung Kunci Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah yang syarat dan kaya dengan nilai sejarah, Pasar Tempo Dulu menyuguhkan pengalaman berbelanja dan berwisata yang berbeda. Pengunjung diajak menyusuri deretan lapak yang menjual barang-barang antik, sekaligus menikmati aneka kuliner tradisional seperti klepon, tiwul, dan grontol sebagai sajian sederhana yang syarat makna dan kenangan masa lalu. Acara pembukaan Pasar Tempo Dulu dilakukan dengan pelepasan burung ke langit sebagai simbol kebebasan dan harapan baru bagi masyarakat. Suara merdu musik keroncong yang mengalun di latar menambah nuansa nostalgia dan membawa pengunjung seolah melangkah mundur ke masa kejayaan pasar-pasar tradisional Tempo Dulu. Pasar Tempo Dulu di Gunung Kunci beroperasi setiap Minggu Pahing, mulai pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Meskipun hanya buka selama 3 jam, antusiasme masyarakat sangatlah luar biasa. Pada hari pembukaan saja, seluruh dagangan ludes terjual dalam sekejap, membuktikan bahwa kerinduan akan masa lalu tetap ada di jiwa masyarakat. Pasar Tempo Dulu Gunung Kunci diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi ikon baru bagi pariwisata di Kartasura. Lebih dari sekedar tempat berbelanja dan menikmati hidangan lezat, pasar ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk merajut kenangan, menghargai sejarah, dan merayakan kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya.
Nelayan dan warga Citius Desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang menggelar pesta laut atau tradisi nadran pada Minggu kemarin. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas limpahan rejeki hasil tangkapan melaut para nelayan dengan melarung sesaji ke tengah laut. Sejak pagi, warga sudah berdatangan ke dermaga Citius dan ingin menaiki perahu untuk menyaksikan pelepasan sesaji yang berada pada sebuah replika perahu. Sebuah kepala kerbau dan berbagai macam makanan dan buah serta hasil pertanian lainnya disajikan sebagai bentuk rasa syukur terhadap kemakmuran yang telah diberikan kepada para nelayan melalui kekayaan lautnya. Arak-arakan perahu nelayan selanjutnya mengiringi perahu pembawa sesaji. Setelah berada jauh dari pantai, perahu pembawa sesaji kemudian berhenti dan melarung sesaji. Sejumlah warga berada di perahu pun langsung berebut sesaji untuk mencari keberkahan dengan menyiramkan ke perahu miliknya. Melalui kegiatan larung sesaji di Laut Utara Tangerang ini, para nelayan berharap agar tangkapan hasil laut di tahun depan akan semakin berlimpah. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun sebagai simbol harmoni antara manusia dan laut. Dari tradisi sedekah laut, kita bergeser ke aksi heroik petugas damkar di Tambora, Jakarta Barat saat membantu seorang warga yang mengalami obesitas kesulitan untuk berobat. Jadi ceritanya, pasien yang memiliki berat badan lebih dari 100 kg tersebut mengalami sakit di kepala dan ingin berobat ke rumah sakit terdekat. Namun karena faktor kelebihan berat badan itulah membuat pasien tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Akibatnya, pihak keluarga meminta bantuan tim petugas pemadam kebakaran untuk bisa mengevakuasi pasien dari rumahnya agar dapat dibawa ke rumah sakit. Petugas yang datang sempat kesulitan memindahkan pasien. Persoalannya karena ruangan pasien tidur sangatlah sempit dan akses jalan menuju luar rumah juga kecil. Namun dengan menggunakan peralatan tandu dan dibantu tim medis dan warga setempat, pasien akhirnya bisa diangkat dan dibawa untuk dipindahkan ke mobil ambulans yang sudah menunggu di luar rumah. Selanjutnya, pasien langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Itulah tadi informasi dari Monday Light News. Setelah jeda, Prinsa Mandagi akan hadir di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.